diskriminasi terhadap media dalam hal distribusi iklan misalnya begitu. Itu terjadi. Ya, iklan kita tahu bahwa iklan terbesar yang didapat media itu adalah dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun badan usaha milik negara. Gitu. Nah, ini juga terjadi diskriminasi. Media-media yang kritis misalnya itu ditahan-tahan supaya itu tidak terjadi, tidak sampai misalnya begitu. Apalagi yang lain menekan dari terhadap penekanan terhadap pemilik media. Nah, kita tahu bahwa kalau Tempo pemiliknya bisa dicek di bursa begitu, pemiliknya ABC yang semuanya adalah orang-orang yang prominent dan distribusi sahamnya nggak bisa mayoritas ini gitu, enggak. Jadi kita memang bikin sistem yang tidak memungkinkan kalau ini ditekan ini semua pada mati semua, nggak bisa karena kecil-kecil, nggak single majority gitu. Nah, tapi apa yang terjadi di tempat lain? Ditekan pemiliknya. Nah, kalau pemilik udah ditekan ya pasti khawatir lah karena dia juga punya bisnis yang lain lagi gitu. Gitu. Jadi korporasi berbentuk TBK itu sebenarnya mitigasi risiko paling aman ya dalam sebuah media saat ini. Gitu. Jadi orang bisa lihat semua. Nah, kami punya satu lini bisnis yang sekarang disebut dengan Tempo Digital. Tempo Digital mayoritas dimiliki oleh Tempo Induk. Tapi kita membuka pintu terhadap para investor lain gitu. Lumayan banyak jumlah investornya. Tapi selalu kontribusinya tuh kita bikin kecil-kecil aja. 0,1, sekian persen, maksimal tuh 3% ada itu. Tapi kecil-kecil dan mereka juga happy. Mereka tahu kalau mereka menanam uang besar di situ, mereka akan jadi objek yang bisa ditekan melihat dari apa yang liputan-liputan yang kami lakukan gitu. Jadi mereka bisa buang badan lah gitu ya. Saya kan cuma 2% misalnya begitu, nggak bisa apa-apa gitu. Nah, ini juga bagus menurut saya. Jadi strategi pertama, buatlah kepemilikan dari sebuah korporasi itu secara tersebar. Karena itu justru bisa memitigasi potensi resiko dari kompradela.